Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati seluruh peserta, seluruh dewan juri, dan sekaligus seluruh panitia perlombaan yang insyaallah dirahmati Allah Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Anwar, asal sekolah dari SMA Nurul Hayah, Ketanggungan, Brebes. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Ta'ala yang telah melimpahkan nikmatnya yang tiada tara, yang telah menyampaikan kita semua kepada bulan yang mulia ini, yakni bulan Sya'ban. Dan semoga kita disampaikan kepada bulan yang lebih mulia lagi, yakni bulan Ramadan. Salawat dan salam mari kita curahkan kepada Nabi yang mulia, pemimpin umat, pemberi syafaat kelak di hari kiamat, yakni baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi. Beliaulah pemimpin yang kuat dan beliau pula pelindung yang lemah. Dan beliau tidak pernah memandang derajat yang tinggi maupun yang rendah, sehingga terjalin di antara kita yang namanya ukhuwah. Nah, berbicara mengenai ukhuwah, kami akan mengangkat tema, yakni menjaga ukhuwah dalam masa pandemi. Namun sebelum itu, kita harus tahu apa itu yang namanya ukhuwah. Nah, ukhuwah dalam bahasa Indonesia tersendiri memiliki arti persaudaraan. Dan adapun ukhuwah terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada ukhuwah Islamiyah. Apa? Persaudaraan di antara sesama muslim. Jadi muslim yang satu dengan muslim yang lainnya itu saudara. Itu ukhuwah Islamiyah. Yang kedua, ukhuwah watoniyah. Apa? Persaudaraan yang karena asal yang sama. Contoh, dari desa yang sama, dari kabupaten yang sama, atau bahkan dari satu negara yang sama. Itu ukhuwah watoniyah. Dan yang ketiga adalah ukhuwah insaniyah. Apa? Persaudaraan di antara sesama manusia. Di antara ukhuwah yang lain, ukhuwah inilah yang paling luas. Mengapa? Karena seluruh manusia itu adalah saudara. Nah, mengenai ukhuwah tersendiri, Allah Ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 10 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun faslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Shadaqallahul adzim, yang artinya adalah sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara. Karena itu damaikanlah di antara kedua saudaramu. Dan karena itu damaikanlah di antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah Ta'ala supaya kamu mendapatkan rahmat. Itu dalam Al-Quran. Allah pun menguatkan kembali dengan hadis-hadis yang disampaikan Rasulullah SAW. Di antaranya yakni hadits Abi Musa radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innal mu'mina lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dan wa shabbaka asabi'ahu. Yang artinya hadis Abu Musa radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi bersabda, sesungguhnya seorang mukmin terhadap mukmin lainnya itu seperti satu bangunan, ya, yang sebagiannya menguatkan sebagian yang lain. Lalu beliau mengepalkan jari-jari beliau, pertanda ukhuwah. Nah, lalu bagaimana jika di antara kita ada yang bertanya, mengapa kita harus menjalin ukhuwah satu sama lain? Bahkan kita harus menjalin ukhuwah dengan non-muslim sekalipun. Nah, jauh dengan simpel, kita adalah manusia. Dan kita semua manusia itu terlahir dari satu keturunan yang sama.
Dari siapa? Dari Nabi Adam alaihi salam. Jawab seperti itu, gitu kok repot. Nah, bagaimana jika orang tersebut tidak percaya akan Nabi Adam? Nah, biarkan saja. Mungkin mereka percaya teori lain. Teori Darwin contohnya yang menyatakan mereka keturunan dari kera. Biarkan saja. Itu hak mereka masing-masing, boleh percaya atau tidak. Selain itu, ukhuwah memang sangat penting. Mengapa? Karena kita semua manusia, dan manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Maka dari itu, jalinlah ukhuwah di antara kita semua. Dan dalam menjalin ukhuwah, ada beberapa hal yang harus kita jauhi. Apa? Yang pertama adalah ghibah, membicarakan orang lain. Yang kedua, hasud, iri dan dengki terhadap orang lain. Dan yang ketiga adalah hamimah, atau yang sering kita kenal dengan adu domba. Ya, hal tiga ini harus kita jauhi karena hal ini dapat merusak ukhuwah di antara kita semua. Dan bagaimana sekarang kita memasuki masa-masa seperti ini? Ya, masa pandemi seperti ini, bagaimana kita menjalankan ukhuwah? Bagaimana kita menjaga ukhuwah dalam masa seperti ini yang semua perkumpulan, semua kerumunan termasuk ibadah dibubarkan? Nah, di sini perlu kita pahami bahwa yang namanya menaati semua protokol kesehatan, memakai masker dan menjauhi kerumunan adalah termasuk dari ukhuwah. Mengapa? Karena di situ kita menjaga kesehatan orang lain, ya, menjaga orang lain agar tidak tertular. Dan untuk pemerintah, jika memang sudah reda atau keadaan sudah aman sehingga masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa, luangkanlah untuk masyarakat untuk beraktivitas seperti biasanya mereka. Mengapa? Karena kita semua pasti paham bagaimana rasanya berinteraksi dalam rumah tanpa dengan siapapun. Ya, tidak bisa berinteraksi dengan siapapun, pun termasuk tetangga. Bagaimana rasanya? Ya, bagaimana rasanya? Maka dari itu, di antara masyarakat dan pemerintah harus terjalin kerjasama yang baik. Masyarakat harus menaati semua peraturan dari pemerintah, dan pemerintah pun harus paham perasaan rakyat. Ya, harus ada kerjasama yang baik. Dan jika memang keadaan masih belum aman dan pemerintah tidak mungkin meluangkan kepada masyarakat untuk beraktivitas seperti biasanya, kita bisa menjaga ukhuwah kita melalui media sosial, ya, melalui internet, melalui WA, melalui Facebook, ataupun melalui aplikasi yang lainnya yang bisa menjaga ukhuwah di antara kita. Kita bisa video call, kita bisa chat, ataupun yang lainnya. Ya, itulah manfaat dari globalisasi. Ya, kita hidup di zaman yang modern sekarang ini. Ya, yang jauh bisa jadi dekat, dan kadang yang dekat pun terasa lebih jauh. Ya, maka dari itu kita harus gunakan kemodernan ini untuk hal kebaikan. Dan mungkin hal-hal tersebut yang bisa kita lakukan untuk menjaga ukhuwah kita di masa yang seperti sekarang ini. Dan bagaimanapun keadaannya, apapun masalah yang akan kita hadapi di masa depan nanti, mari kita hadapi dengan persaudaraan yang kuat. Saudara seagama, saudara senegara, dan saudara sesama manusia. Mungkin cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.